Menurut kalender Cina, si baby juga baby boy. Posisinya begini. Jalan satu-satunya adalah di operasi sesar. Hai gengs, ini tadi mama kontrol terakhir di Obgyn, di dokter kandungan. Terus minggu depan mama bakalan kontrol di rumah sakit. Dan ini mama dapat new mom bag. Tuh dari dokter kandungannya mama. Kita lihat isinya apa aja, ya ampun ini gemes banget. Dapat dot. Astaga, ada dot isinya. Terus ini macam-macam nih. Coba kita keluarkan semuanya ya. Wow. Tuh. Ya ampun, ada sendok. Kenapa kocik? Ada sendok makan. Kalau babynya udah bisa makan. Terus ini ada salep. Salep apa ini? Oke, ini salep buat anak-anak gitu. Biasa kan kalau pakai diaper suka lecet-lecet. Terus ini ada zat besi gitu, vitamin. Jadi multivitamin dengan zat besi ekstra. Terus ini ada buat moms, ini apa ya, panty, ini panty liners. Ini apa sih? Ini dari koran kayaknya. New mom. Oke, gitu. Dulu waktu Menta beda isinya, waktu Zoe juga beda, si Kocik juga beda. Ini kayaknya setiap 2 tahun sekali beda-beda gitu. Tuh, ini ada buku-buku, brosur-brosur. Ini apa nih? Ini bintang ya, bentuk bintang ya. Ya wae. Terus ini untuk baby moon tuh. Lumayan. Isinya sih biasanya memang iklan. Dan ada diapers mini. Untuk newborn, gemes banget. Terus ini apa sih, biar mau buka ya. Ini map dokumentasi. Tuh, mari kita buka ini map dokumentasi. Oh. Oke, ini lucu nih, dapat yang beginian. Terus ini untuk kartu-kartu apaan ya? Oke, jadi dia masih kosong gitu, bisa kita isi-isi kayak jadwal-jadwal kontrolnya si baby nanti kalau udah lahir yang gitu-gitu. Kalau dulu Menta sama Zoe nggak dapat, Menta deng. Menta doang kayaknya. Nggak dapat tas kayak gini, tapi dia dapat box. Boxnya itu gede gitu, dan dalamnya juga ada air mineral buat si mama gitu. Pokoknya gitu-gitu deh. Intinya sih isinya itu kayak macam iklan gitu ya, kayak macam endorsement. Ya, seperti itu. Good night, Menti. Good night. Iya, ini baby bag. Tuh lihat dong Menti waktu kecil kan dia asinya nggak full, dia pakai botol. Coba pegang. Buat baby. Das sind Löffel für Babys. Dapat dot. Lucu ya, so cute. Das ist ja noch irgendwas so. Was ist die? Itu vitamin buat mama. Plus Eisen. Plus zat besi. Ja, unser Körper braucht nämlich Eisen. Vitamine mit Eisen. Cute ya. Ich bin aufgeregt. Mama, woher brauchst du das? Ja, das ist das steht Babymappe oder so. Gute Nacht, good night. Schlaf schön. Gute Nacht, Zoe. Good night. Aduh, pada kepo si dua gadis. Nah, jadi tadi mama abis kontrol si baby,
janjian ketemu sama CCM atau temennya mama di mall situ, dan kita makan sore late lunch gitu di restoran favorit kami di Running Sushi. Akhirnya udah bisa makan lagi ke restoran walaupun memang harus tes dulu, dan puji Tuhan hasil tesnya mama negatif, jadi kita bisa makan di situ. Untungnya sih untuk kontrol baby ke Obgyn nggak perlu tes COVID terlebih dahulu ya. Lalu di mall itu mama masuk ke dalam satu toko baju dan ngeliat body buat baby gitu kan. Lucu banget, mama ngeliat langsung mau beli deh karena juga netral gitu warna dan motifnya. Ini kalian lihat dong, itu coraknya monstera gitu, tuh kayak tanaman-tanaman yang di situ tuh. Ini lucu banget kan? Jadi ada kuning, terus abu, ini netral sih, jadi bisa dipakai buat baby girl atau baby boy. Karena lagi-lagi sampai sekarang itu, aduh, ini babynya beneran gak mau ngasih lihat. Kayaknya dia tuh tahu, dia merasa dari awal kalau semuanya tuh excited banget sama gendernya dia gitu kan. Jadi dia sembunyiin, dia keep sendiri. Dan terakhir kontrol itu, kepalanya dia kan di sebelah kanan, di sini. Terus sekarang udah pindah, kepalanya di sebelah sini, gengs. Nah, sementara mama ini udah masuk di minggu ke 34 plus 2, aku nggak salah. Tapi babynya posisinya itu begitu, nggak bagus. Kalau terakhir itu poponya, bokongnya itu masih di bawah, cuma kepalanya nyamping. Nah, kalau sekarang ini bener-bener melintang dia. Jadi bener-bener begini, ini kepala, di sini kaki, poponya di sini. Duh, memang sih pengalaman mama dari hamil pertama sampai hamil ketiga kemarin itu, mereka itu muternya lambat. Pokoknya di Obgyn belum muter sama sekali. Giliran udah kontrol di rumah sakit, baru mereka posisinya benar putar gitu loh, kepalanya udah di bawah. Jadi minggu depan mama udah kontrol di rumah sakit, itu di minggu ke-35. Kontrol di rumah sakit, dan kalau masih nggak berubah posisi si baby, mama bakalan di akupunktur alternatif yang nature gitu, di akupunktur sama dokter Cina. Kebetulan di rumah sakit untuk mama nanti lahiran itu tuh ada dokter Cina yang udah praksis akupunktur sekitar 30 tahunan di Austria. Jadi sangat terpercaya, dan semoga ngebantu, semoga si baby muter. Terus apalagi ya, kalau nggak muter babynya dan posisinya masih melintang seperti itu, jalan satu-satunya adalah di operasi sesar. Operasi sesar. Itu tuh yang, aduh, gimana ya gengs, karena nggak ada pengalaman aku sama sesar gitu loh. Karena selama ini tuh lahiran puji Tuhan normal gitu kan. Ya deg-degan juga gitu, nervous beneran gitu. Semoga aja ini si baby masih muter, kita masih ada waktu 6 minggu sih. Semoga aja dia muter, jadi harus banyak-banyak diajak ngomong supaya dia mau muter kepalanya ke bawah gitu loh. Jadi kata si Obgyn tadi, dokterku, kalau seumpamanya akupunktur juga nggak ngebantu, si dokter bakalan muter perutku dari luar gitu loh. Jadi bakalan diputer dari luar, dan itu hanya bisa diputar kalau posisinya terbalik. Poponya yang di bawah, kepala yang di atas, itu bisa diputar. Tapi kalau posisinya melintang itu nggak bisa diputar. Duh, beneran hari ini tuh kontrol terakhir di Obgyn, dan mama tuh yang ngelihat hasilnya, puji Tuhan dia sehat gitu kan. Dari 2 minggu lalu dia udah naik hampir setengah kilo juga lagi. Dan berat mama naiknya juga dikit sebenarnya. Jadi memang asli babynya yang makan beratnya mama lah gitu, yang makan apa ya, persediaan fat. Kalau kata abang, persediaan fatnya mama, baby yang ngambil. Terus semuanya sehat gitu kan, air tembuninya bagus, mencukupi, perkembangannya dia bagus, lingkar kepalanya sesuai dengan wigsnya. Terus ya gitu-gitu, detak jantungnya tadi bagus, terus dilihat ginjalnya, apanya semua udah diperiksa juga bagus, puji Tuhan sih. Cuma dia ini kayak
Kok bisa dia tuh melintang begitu loh, gengs. Padahal perut mama ini nggak ngelebar ke samping, tetap aja mancung ke depan begitu. Kalian lihat nih, betapa mancungnya, tapi dia bisa melintang gitu loh. Kepalanya di sini, pupunya di sini, kok bisa ya? Aduh, aduh, aduh. Tuh gerak lagi. Hei, tahu aja diomongin. Muter ya nak. Oh ya, plus ini nih, ini ada mama beli kayak model pijamanya gitu, lucu banget, ada bebek-bebek. Mama tuh sampai tadi kan ke rumahnya Inang sebentar, Inang bilang coba kamu kakinya diselonjorin ke atas gitu, atau kamu baring di lantai pakai matras yoga gitu, terus kakimu ke atas sofa deh. Itu biasanya ngebantu, katanya ngebantu si baby muter. Doain terus ya geng, semoga aja kita nih sehat-sehat dan pokoknya apa ya, karena mama gak pengalaman di sesar gitu loh, jadi mama agak grogi beneran, agak takut kalau harus sesar gitu. Semoga aja bisa normal ya, semoga dia muter ke depannya, semoga. Terus ini nih, ini pijamanya dia lucu banget, dan ini pijamanya bebek-bebek. Masih warna-warna dark blue gitu, warna biru dongker. Tapi aku suka ngelihatnya. Tadi mama lihat langsung mau beli. Ini yang biru dongker. Ya cewek juga bisa pakai kali kan. Tuh dia gerak-gerak tuh di dalam perut. Tuh diomongin. Terus ini yang bebek-bebek putih gitu, lucu banget. Tuh, so cute. Gemes tau gak sih, lihat kakinya kecil banget. Gemes. Oh ya, dan hasil kontrol terakhir di Objin, mama tampilin videonya di yang satu ini. Ein bisschen was. Schau, das Filmen sitzt. Ja. Da haben wir jetzt die Augen. Jetzt schaut es nämlich ein bisschen herauf. Das sind die Augen und die Nase. Ah, Ja. Mutterkuchen ist da voll. Ja, ja. Nasenlöcher, Lippe. Ja. Da wäre das Kinn und da ist wieder der Mund, aber da ist die Nabelschnur wieder davor. Der Vierkammerblick, gell? Wieder die Nasenlöcher. Stupsnase. Da oben sind die Hände, Okay. da hinten und die Füße dürften auch da sein. Füße hochgeschlagen, die sind dann so oben. Das ist nämlich der Popsch da hinten so. Hei. Ich tahu. Baby muter dong. Nggak mau ngasih lihat gendernya. Posisinya begini. Surprise banget kamu ada dalam perut. Pokoknya kayaknya, aduh kejutan banget deh semuanya. Kejutan. Pokoknya ini baby penuh kejutan deh. Oh ya, dan mama juga mau cerita. Jadi tadi pas mama late lunch gitu sama si Cece, itu di restoran kesukaan kami, restoran andalan kami tuh dari zaman dulu mereka buka sampai sekarang. Bahkan zaman Koronces kemarin aja tuh kami sering take away kalau kami ke mall itu. Karena kan emang nggak bisa buka untuk makan di sana, biasanya cuma take away doang. Tapi tetap mama tuh selalu order gitu loh kalau kita di sana. Dan ini udah buka, mereka restorannya udah bisa makan di sana, itu tetap doang awam aja juga makan ke sana gitu kan. Jadi ya kita udah kenal lama lah gitu. Terus salah satu pekerjanya itu ibu-ibu bilang gini, "Kamu berapa lama lagi tuh?" gitu kan belendungnya. "Kapan launchingnya?" gitu loh. Terus aku bilang, "Ya sampai bulan depan" gitu kan. Terus ditanya, "Udah tahu belum baby boy apa baby girl?" gitu. Terus gue bilang, "Wah sampai sekarang baby masih sembunyi," gue bilang gitu. Jadi masih belum tahu gitu, yang penting ya sehat-sehat lah semua, aku bilang. Terus aku berdiri kan, dia bilang, menurutku sih itu baby boy, katanya dari bentuk perutnya baby boy. Terus aku bilang gini, lucu deh, soalnya menurut kalender Cina si baby juga baby boy. Tapi ya nggak tahu lah ya, istilahnya ya tebak-tebakannya orang atau kalender Cina atau apa, Tuhan yang berkuasa gitu kan.
nggak, maksudnya aku juga nggak percaya 100% sama yang seperti itu, kayak mitos-mitos bentuk perut seperti apa. Terus kalau nggak mual berarti baby boy, kalau mual berarti baby girl. Terus kulit bersih itu baby boy katanya. Kalau di sini ya di info ciri-ciri hamil di bahasa Jerman itu tuh rambutnya bagus, katanya tebel, nggak berminyak, itu berarti baby boy. Katanya kalau baby girl itu hormon mamanya tuh lebih gimana ya? Lebih aneh lah gitu pokoknya. Katanya kalau hamil baby girl rambutnya sering berminyak, terus tipis, banyak rontok. Rambutku enggak. Ini kayak hamil si Kocik dulu, rambutnya tebel gitu. Tuh. Dan mengkilap banget, nggak mudah berminyak. Dan kulitnya ya gini gitu loh, bersih, cerah kayak gitu. Ya we will see deh, kami ini udah nggak sabaran, pengen lihat itu sebenarnya si baby gemes ini tuh girl apa boy gitu loh. Aduh, semakin kita penasaran, semakin kita kepo, semakin nunggu-nunggu, semakin pengen lihat itu, semakin disembunyiin sama dia. Ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, yang penting semua sehat-sehat ya nggak sih? Pokoknya buat kalian semua, doain kami terus ya gengs. Moga-moga kami sehat-sehat dan persalinannya juga lancar-lancar sampai hari H nanti, sampai dia mau brojol, sampai dia mau launching. Semoga dia muter ini di 6 minggu ke depan ini. Aduh, ya baby ya. Mungkin kalian ada yang punya pengalaman. Mama beneran gak pernah berpengalaman seperti ini, kalau babynya tuh melintang seperti itu dalam perut. Ini baru pertama kalinya. Mungkin ada yang punya saran supaya babynya muter atau posisinya yang lebih bagus lah gitu daripada kayak gini kan. Dan buat kalian semua pejuang garis 2, teman-teman mama, kerabat-kerabat mama, subscribers mama, followers mama, pokoknya semua yang ngikutin mama doain semoga secepatnya kalian menyusul, semoga secepatnya Tuhan jamah rahim kalian, semoga secepatnya Tuhan berikan kalian momongan. Nothing's impossible with God, gengs. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah sedih, semangat terus gitu loh. Karena kalaupun kita tuh sedih tuh hormon itu tuh kena gitu loh. Hormon itu juga, tubuh kita itu juga ngerespon kayak gitu kan. Jadi kalian bawa enjoy, kalian bawa happy aja, nggak usah dipikirin, walaupun tuh susah ya, pasti kepikiran. Tiap bulan tuh rasanya pengen ngetes gitu kan, pengen ngetes pack. Tapi justru kalau kalian tuh lebih santai, lebih nggak mikirin itu, lebih nggak dibawa stres, mungkin di situ jalannya si baby itu bakal ada gitu loh, ya kan? Jadi dibawa santai aja, nggak ada yang mustahil di dunia ini ya. Terima kasih untuk semua doa-doa dan support kalian sampai saat ini. Dan ikutin terus perkembangannya mama sampai akhirnya lahiran ntar nih 6 minggu ke depan. Pokoknya kita semua udah super excited. Bukan cuma kami tapi kalian juga semua tuh pasti udah gak sabar nungguin si baby launching. Thank you for watching, gengs. See you next time. Bye-bye.